Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Alicia Rininta dan Chris Lauren memang jadi pasangan di sebuah sinetron. Alicia Rininta dan Chris memang menjadi pasangan di sinetron TMTM. Banyak yang menuding keduanya terbawa perasaan. Banyak yang mengira lama bermain di TMTM, dan menuding keduanya terbawa perasaan. Jika melihat setahun ke belakang, Alicia Rininta sudah menegaskan kalau hubungannya dengan Chris Lauren hanya sebatas rekan kerja. Di sini kita sama-sama kerja saja sih. Fokus sama kerja, fokus untuk membahagiakan keluarga di rumah, cari duit aja, kata Alicia Rininta. Terus kala chemistry kita sama-sama dewasa ya, jadi nggak perlu jalanin chemistry apa-apa, kata dia. Bukan hanya itu, mantan kekasih Amanda Manopo, Chris Lauren itu mengaku sebetulnya risih diminta beradegan mesra dengan Alicia Rininta yang memerankan Kinanti. Saya risih. Ada adegan romantis gendong-gendongan, penonton banyak yang suka, cuma itu saja yang berat. Kasihan dianya, kasihan sayanya juga nggak nyaman, ucapnya Chris Lauren. Kemudian, Alicia Rininta hanya meminta untuk tidak menyangkut pautkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Tidak ada yang spesial dari hubungannya dengan Chris Lauren menurut Alicia Rininta. Beredarnya video mesra Alicia Rininta dan Chris Lauren membuat ramai publik. Melalui video ini banyak yang menduga keduanya menjalin hubungan spesial. Kita kan cuma beradegan, berperan, kita jatuhnya lagi pakai topeng berperan jadi Kinanti dan Abimana. Tapi kalau aslinya, Alicia Rininta sama Chris Lauren pasti bedalah, tandasnya. Sementara kini melihat dari unggahan Instagram pribadi @Chris Lauren, menunjukkan perubahan wajah pemeran Abimana itu. Chris membiarkan bulu di area dagunya tumbuh lebat. Suami Kinanti, Alicia Rininta, di TMTM itu pun membiarkan kumis dan jenggotnya tumbuh. Kumis Chris Lauren semakin hari semakin baplang saja. Sementara jenggotnya pun tampak tak dicukur. Apakah ini berarti kalau Chris Lauren segera kembali beradu peran mesra dengan Alicia Rininta di TMTM, ataukah Chris Lauren mulai menjauhi? Hal itu masih menjadi teka-teki. Pasalnya, hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak Alicia Rininta terkait kapan Chris Lauren akan kembali mesra di TMTM. Dalam unggahan story Instagramnya, Abinan Lover tampak baru saja meresmikan gerai toko roti miliknya di Pekanbaru. Chris Lauren pun terlihat mengendarai motor gede, moge, di jalanan Pekanbaru Riau. Setelahnya, Chris Lauren tampak melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan. Chris Lauren hanya memberikan keterangan kalau Abimana memang belum meninggal. Artinya Abimana pasti akan tetap bermain mesra demi menghibur penggemar setia. Sebagai seorang pesinetron, tampaknya Chris merupakan tipe suami yang begitu paham dengan profesi sang istri.
Alicia Rininta membongkar sikap Chris yang tampak memahami karakternya jika sudah membaca skenario dalam sinetron ataupun film yang ia bintangi. Chris Lauren ternyata merupakan suami yang tidak bisa tinggal jauh dari istri dan anaknya. Chris menceritakan jika Alicia Rininta itu merupakan sosok yang begitu pengertian. Chris tidak akan mengganggu Alicia Rininta jika ia sudah memegang skenario dari sinetron ataupun film yang ia bintangi. Gue ngerasa gue kayak gak totalitas melakukan skenario itu, karena Alicia tahu kalau udah buka skenario dia gak akan ganggu gitu, ungkapnya. Chris Lauren pun mengungkapkan perasaan hatinya tentang pelipur laranya yang kian mencekam. Aktor Alicia Rininta ini tampaknya begitu berterima kasih atas apa yang ia dapatkan saat ini. Dan menganggap jika bukan karena Alicia Rininta pun mungkin ia tidak akan sesukses seperti yang ia rasakan kali ini. Kalau mereka itu nggak ada, hari-hari gue gimana gitu kan? Gue suka banget kayak lirik Virgoon itu yang dia ngomong, aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu, layaknya seperti taman tanpa bunga. Gue mikir aja, kalau nggak ada bini gue, hidup gue bakal lebih baik nggak ya dibanding sekarang, ungkap Chris. Kalau tiba-tiba gue nggak ada duluan nggak ada yang tahu kan, bini gue gimana ya anak gue gimana ya, ucapnya. Sinopsis Terpaksa Menikahi Tuan Muda tayang hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022 di ANTV. Menceritakan Abimana curiga David memiliki perasaan khusus terhadap Mona. Seperti yang diketahui, Mona merupakan sahabat David yang menjadi detektif untuk masalah kematian Anita. David meminta bantuan kepada Mona untuk menyelidiki hilangnya data dan kuburan Anita yang tiba-tiba menghilang. Saya sudah minta bantuan Mona untuk mencoba cari jejak yang kita telusuri kemarin, kata David pada Abimana. Namun Abimana merasa ada yang berbeda dari David yang selalu membahas kinerja Mona. Abimana melihat David memiliki perasaan khusus terhadap Mona, karena dia melihat bagaimana kedekatan mereka. Saya tahu Mona itu detektif. Tapi yang menjadi pertanyaannya, sebanyak ini detektif tapi mengapa harus Mona, kata Abimana menyinggung David. David tercekat karena melihat Abimana yang menuduh dirinya menyukai Mona. Padahal, David hanya menjadi teman baik untuk Mona. Di sisi lain, Kinanti dan Nayaka sedang sibuk membuat persiapan ulang tahun pernikahan untuk Abimana. Mereka menyiapkan serangkaian acara dan juga ucapan selamat kepada Abimana. Tentu di sini Abimana sangat senang karena mendapat kejutan dari istrinya. Sementara itu, Andrew sudah bisa berjalan setelah berlatih keras bersama Alex. Andrew sangat senang karena dirinya bisa berjalan lagi. Apalagi Andrew juga berharap bisa terus bersama Alex setelah melihat ketulusan Alex menjadi istri yang baik. Alex, aku sudah bisa berjalan lagi, kata Andrew senang. Dan Alex pun merasa bahagia melihat hal itu. Melihat Nico yang masih terbaring membuat Reno tersenyum karena sekarang ia bisa memiliki Anna seutuhnya. Sekarang Anita kembali ke rumah, hal ini menimbulkan ketakutan bagi beberapa pembantunya. Bijumi bakal saat bertemu dengan Anita merasakan bulu kuduknya merinding. Reno bertanya kepada Bijumi kenapa ia memandangi ibunya seperti itu. Bijumi bilang bahwa terakhir kali bertemu Anita ia sedang dibungkus kain kafan. Hal itulah yang membuat Bijumi merinding ketakutan. Abimana sekarang ikut Kinanti untuk menjemput Nayaka. Nayaka sangat senang saat tahu Abi menjemputnya. Ia juga bilang akan ikut mengantar Abimana ke rumah sakit agar bisa menyuruh dokter mengobati ayahnya. Anna mulai curiga pada sikap Reno yang seolah-olah senang saat melihat Nico terbaring lemah. Ia pun meminta bantuan David untuk menyelidiki kasus kecelakaan Nico.
Karena menurut Ana Niko tidak bersalah dalam hal apapun. Reno dengan sengaja mencabut alat bantu pernapasan milik Niko. Ia berharap bisa segera membunuh Niko agar tidak mengganggunya lagi ketika ia sedang bersama dengan Ana. Ana tidak mengetahui kejahatan Reno karena ia sedang menjemput Ari di sekolah. Abimana dengan tegas mengatakan bahwa kehadiran Reno dan Anita di perusahaan ini sebenarnya tidak diharapkan oleh Abimana. Ia melakukan semua ini demi Eyang Marta tercinta. Karena syarat yang diberikan oleh Reno untuk membebaskan Eyang dari penjara adalah dengan memberikan hak di perusahaan untuk Reno dan Anita. Abimana setuju dengan hal tersebut asalkan Eyangnya bisa bebas dari penjara. Demikian.